Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama aku teman-teman. Topik video kali ini adalah tentang tips, anjuran, saran atau semacam kalimat-kalimat agar kita itu bisa tetap bahagia, tetap kuat mentalnya, tetap terjaga suasana hatinya tetap baik, tetap tenang, tidak gelisah, tidak gundah, tidak kehilangan bahagia ketika mendengar omongan orang lain yang menjengkelkan, omongan orang lain yang menyinggung kita, menyindir kita, yang bikin kita itu merasa terintimidasi teman-teman, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Video ini akan sangat cocok bagi kalian yang merasa mudah tersinggung, merasa mudah terpancing, terprovokasi oleh omongan orang lain, baik itu omongannya itu memang sengaja ingin menghasut hati kita, ingin merusak suasana hati kita, maupun karena memang mereka itu asal ngomong, asal keluar aja mulutnya biar mereka itu merasa tenang, merasa bahagia gitu ya. Belum tentu juga maksudnya ingin menjatuhkan mental kita, tapi berhubung karena kita itu mudah tersinggung, mudah tersulut, mudah tergoda untuk mengikuti tabuhan gendang atau irama omongan mereka, menyebabkan gelisah, menyebabkan jengkel teman-teman ya. Tipsnya apa saja sih? Yang pertama adalah pahami dulu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Umpama ada orang lain yang menjatuhkan mental kita dengan kata-kata yang merendahkan, menyepelekan, meremehkan atau semacamnya, atau kata-kata lainnya yang membuat kita itu terhina teman-teman, terhina ya, sekali lagi aku ulangi, merasa hina. Kita pahami dulu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang menghina kita itu juga belum tentu lebih baik dari kita teman-teman. Jangankan ngomong lebih baik dari kita dari segi lain, dari apa yang diomongkan pun juga belum tentu lebih baik. Misalkan dia mengatakan, ya, kamu sih kurang sedekah. Jangan-jangan dia yang mengatakan itu juga nggak pernah sedekah teman-teman. Atau bersedekah tapi kandungan kualitas, kandungan jumlah, kuantitasnya itu masih kalah jauh dengan kita teman-teman. Ia bersedekah tapi sedekahnya nggak ikhlas misalkan. Dia bersedekah tapi nilai nominalnya tidak sebanyak apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Jadi belum tentu apa yang dia omongkan itu lebih baik daripada kita. Bisa jadi itu hanya untuk menjatuhkan mental kita, itu aja teman-teman. Terus yang kedua adalah kita pilih-pilih saja teman-teman, mana kita filter atau kita pilih-pilih saja mana omongan yang membahagiakan kita, omongan yang baik bagi kita, omongan atau tulisan di media sosial yang menerima kita apa adanya, yang respect pada kita, yang mempunyai niat baik pada kita, yang membahagiakan kita. Omongan, tulisan, atau video-video yang menjengkelkan hati kita teman-teman, udah dihapus saja, diblokir, dijauhkan dari beranda media sosial kita. Kita harus, kalau di dunia nyata ya, kita harus berkuping tebal teman-teman. Terus bila perlu di momen yang tepat, di saat yang tepat, kita angkat kaki, balikkan badan, angkat kaki, daripada terus-menerus kita terintimidasi, terus-menerus kita itu merasa direndahkan teman-teman. Jangan ragu untuk mengangkat kaki, pergi, itu teman-teman ya. Jangan merasa ragu, merasa bersalah untuk memblokir akunnya teman-teman. Seperti itu, atau menghapus nomor WhatsApp-nya, atau apapun yang membuat kita itu merasa lega, merasa tidak punya kewajiban untuk terus-menerus berhubungan dengan orang yang menjengkelkan tersebut teman-teman. Kalau ketemu lagi di dunia nyata ya kita harus seupaya mungkin menjaga jarak teman-teman. Kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, bisa jadi akan terlibat dalam konflik batin atau konflik yang lebih serius lagi, misalkan pertengkaran gitu ya, cekcok, atau bahkan tindakan-tindakan memukul atau semacamnya seperti itu. Terus yang ketiga teman-teman, agar kita itu tidak jengkel, tidak
kehilangan bahagia saat mendengar, saat melihat, saat menonton sesuatu yang membuat kita kehilangan bahagia itu adalah kita harus fokus pada kebahagiaan kita sendiri, teman-teman. Lakukan hal-hal yang bikin kita bahagia, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpancing, tergoyahkan untuk ikut-ikutan bahagia menurut standar orang lain. Misalkan orang lain itu standar bahagianya adalah punya mobil, punya motor bagus, ya itu kan standar mereka, standar dia gitu. Kita harus punya standar sendiri, teman-teman. Misalkan uang kita sudah cukup ya untuk beli mobil, jangan ikut-ikutan beli mobil. Kita beli rumah misalkan secara cash itu juga bisa, teman-teman. Rumah yang harganya 160-an juta, 200-an juta itu juga ada, teman-teman. Kita bisa beli cash, teman-teman. Tinggal kita cerdas saja untuk mencarinya ya, teman-teman. Ukurannya kurang lebih sekitar 25 meter persegi untuk ukuran rumahnya, sampai 30 meter persegi ya. Untuk ukuran tanahnya sekitar 60 meter persegi sampai 70 meter persegi, ya sekitar itulah, teman-teman. Ada rumah yang murah tapi ya tidak di perkotaan, barangkali ya di pinggiran kota atau bahkan agak pelosok sedikit seperti itu. Jadi jangan menggunakan standar orang lain untuk membahagiakan diri. Kita harus mengetahui bagaimana cara membahagiakan diri kita tanpa perlu dibenarkan, tanpa perlu disetujui oleh orang lain. Kita membahagiakan diri sendiri dengan cara disetujui oleh diri kita sendiri, dengan cara dibenarkan oleh diri kita sendiri. Kalau menurut kita dengan membeli rumah itu bikin bahagia, kenapa tidak kita lakukan, asalkan kita punya uang cukup, asal tabungan kita masih ada. Seperti itu ya, teman-teman. Barangkali itu dulu, teman-teman, 3 tips agar kita tetap bahagia ketika mendengar omongan yang tidak mengenakan dari orang lain, baik itu omongannya itu bertujuan ingin menjatuhkan mental kita, maupun omongan itu tidak terkait langsung dengan kita, cuma kita mudah tersinggung gitu aja atau tersindir ya, padahal bukan untuk kita, itu kan bisa jadi. Ya itu dulu, teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.